계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 다른 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Karisma dari kelas Eksya 6 NIM 2230602251. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang soal-soal ujian akhir semester mata kuliah mikroekonomi. Dosen pengampu Dispa Lidian Handayani MEI. Soal pertama, jelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar berikut. Garis vertikal menunjukkan price atau harga dilambangkan huruf P. Garis horizontal menunjukkan kuantitas atau jumlah barang dilambangkan dengan huruf Q. Garis yang berwarna hitam membentuk silang dinamakan kurva permintaan, dan S atau souffle kurva penawaran. Pada huruf E merupakan titik tengah pertemuan demand dan supply dinamakan equilibrium. Seperti yang terlihat pada gambar, pada kurva permintaan demand, warna hijau D1 dimaknai turun, warna hitam D0 dimaknai tetap, warna kuning D. Selanjutnya, pada kurva penawaran atau supply, warna ungu supply 1 dimaknai turun, warna hitam S0 dimaknai tetap, warna merah S2 dimaknai naik. Penjelasan masing-masing dari titik huruf yaitu titik T supply tetap, demand naik dan harganya naik. Titik U supply turun, demand naik dan harganya naik. Titik P supply turun, demand tetap dan harganya turun. Titik W supply turun, demand turun. Titik X supply tetap, demand naik dan harganya turun. Titik Q supply naik, demand turun dan harganya naik. Titik R supply naik, demand tetap dan harganya naik. Titik Y supply naik, demand naik dan harganya naik. Baik, soal kedua yaitu jelaskan perbedaan antara tadlis dan tahrir serta beri contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan tahrir. Tadlis dan tahrir terjadi karena adanya incomplete information, namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information ini hanya dialami oleh satu pihak saja, misal pembeli saja atau penjual saja. Sedangkan dalam tahrir, incomplete information ini dialami oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Dalam ilmu ekonomi, tahrir lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko. Kasus tahrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua. Contoh tadlis. Contoh tadlis dalam kuantitas. Pedagang yang mengurangi takaran atau pertimbangan barang yang dijualnya. Misalnya, beras yang ditimbang mestinya 1 kilo, ternyata tidak sampai 1 kilo. Contoh tadlis dalam kualitas. Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Misalnya, pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampurkan dengan yang bagus supaya cepat terjual. Contoh tadlis dalam harga. Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dan menaikkan harga di atas harga normal. Contoh tadlis dalam waktu penyerahan. Misalnya, seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya. Selanjutnya, contoh tahrir dalam kuantitas. Misalnya, petani menjual padi kepada tengkulak dengan harga yang sudah disepakati, tetapi pada saat itu padi belum dipanen. Contoh tahrir dalam kualitas. Misalnya,
menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam harga, tahrir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kualitas dan kualitas yang sama. Contoh tahrir dalam waktu penyerahan. Misalnya, yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.